Lu tahu nggak? Jepang di era Sengoku punya satu samurai yang namanya bikin daimyo seluruh. Jepang mikir dua kali sebelum nyerang ke dia. Orang yang dijuluki macan dari Kai, namanya Takeda Shingen. Seorang jenius perang, pemimpin karismatik, dan otak strategi yang bikin Sun Tzu kayak kitab wajib di medan tempur. Tapi di balik kebesarannya, ada kisah pengkhianatan, perang tanpa akhir, dan kematian misterius yang ninggalin tanda tanya sampai hari ini. Shingen lahir tahun 1521 dengan nama Takeda Harunobu, putra sulung Takeda Nobutora, penguasa provinsi Kai, sekarang Yamanashi. Dari kecil dia udah beda, cerdas, ambisius, dan sadar satu hal, buat memimpin. Lu kadang harus ngelawan darah sendiri. Di umur 21 tahun, Shingen ngelakuin hal paling nekat yang bisa dilakukan anak manapun. Menggulingkan ayahnya sendiri. Dia usir Nobutora ke surga dan ngambil alih klan Takeda secara paksa. Itu awal perjalanan seorang pemimpin yang lahir dari pengkhianatan dan politik berdarah. Begitu berkuasa, dia ubah klan Takeda jadi mesin perang paling disiplin di Jepang. Tapi bukan cuma otot, dia punya otak militer luar biasa. Shingen mengadopsi filosofi Sun Tzu dan ngerangkumnya dalam 4 kata yang melegenda di benderanya. Furin Kazan, cepat seperti angin, diam seperti hutan, serang seperti api, teguh seperti gunung. Prinsip itu bukan cuma semboyan, tapi cara hidup pasukannya. Kavaleri Takeda dikenal sebagai pasukan paling berbahaya di era Sengoku. Cepat, brutal, dan taktis. Tapi di dunia yang dipenuhi ambisi, bahkan jenius perang butuh rival. Dan bagi Shingen, rival itu adalah Uesugi Kenshin dari Echigo, sang dewa perang yang sama tangguhnya. Selama bertahun-tahun mereka saling serang, saling uji strategi, tapi juga saling hormat. Rivalitas mereka mencapai puncaknya di pertempuran Kawanakajima, 5 kali bentrok dalam 12 tahun. Pertempuran keempat jadi legendaris. Kenshin nekat menyerbu markas Shingen dan menebas dari atas kuda, sementara Shingen cuma bertahan dengan tesen, kipas besi. Dua legenda, satu momen, yang bikin sejarah Jepang berdarah tapi juga megah. Tapi yang bikin Shingen beda bukan cuma kemampuan bertarungnya. Dia juga politikus brilian. Dia reformasi tanah, bikin sistem pajak efisien, bahkan memajukan ekonomi di wilayahnya. Tapi di balik semua itu, dia tetap samurai sejati yang ngerti strategi lebih dalam daripada siapapun. Namun takdir nggak peduli sehebat apa lo di medan perang. Tahun 1573, saat dia lagi dalam perjalanan besar buat menaklukkan Kyoto dan menghadapi Oda Nobunaga, Shingen jatuh sakit parah. Ada yang bilang dia kena penyakit paru, ada juga yang bilang karena luka lama yang kambuh. Dia wafat di usia 52 tahun, nggak di medan perang, tapi di perjalanan menuju ambisinya yang belum selesai. Sebelum mati, Shingen ninggalin pesan terakhir ke para jenderalnya, jangan biarkan siapapun tahu aku sudah mati selama 3 tahun. Alasannya jelas, dia tahu begitu kabar itu bocor, musuh-musuhnya bakal langsung nyerang, jadi pasukan